Kembali di Sunda Malam pemirsa, perselisihan sengketa lahan antara masyarakat 3 kampung di Lampung Tengah kembali memanas. Perselisihan berujung pembakaran mes karyawan dan fasilitas perusahaan. Peristiwa pembakaran terjadi di perkebunan PT Bumi Sentosa Abadi BSA, Kampung Aji Tuha, Lampung Tengah. Massa meminta seluruh karyawan serta penghuni mes meninggalkan lokasi. Massa kemudian membakar sejumlah bangunan dan fasilitas perusahaan. Api juga meledeskan mes karyawan, gudang, sepeda motor, 3 mobil, serta tangki solar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aksi pembakaran terjadi akibat konflik lahan masyarakat dan PT BSA yang berlangsung belasan tahun. Ratusan polisi dan TNI masih melakukan pengamanan di kawasan PT BSA. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Goa terkait pemakzulan Bupati Goa diwarnai hujan interupsi. Bupati Goa dimakzulkan karena diduga terlibat kasus korupsi dan perselingkuhan. Rapat paripurna DPRD Goa, Sulawesi Selatan memanas. Situasi pun berubah ricuh usai dipicu teriakan dari sejumlah orang yang hadir dalam ruang rapat. Rapat ini menghasilkan keputusan pemakzulan terhadap Bupati Goa, Husniah Talenrang, atas kesepakatan seluruh fraksi. Husniah yang berbicara di atas mimbar terkait klarifikasi kasus yang menjerat dirinya sontak mendapat hujan interupsi. Dan dengan tegas saya menyatakan bahwa semuanya melalui proses. Ya, di sini bukan tempat kita untuk menghakimi atau mengadili. Masih ada proses selanjutnya. Saya menghargai ini adalah rumah rakyat. DPR adalah mitra kita. Dengan harapan kehadiran saya ini akan menjaga dan menjalin harmonisnya hubungan antara DPRD, legislatif dengan eksekutif. Sebelumnya, Husniah diperiksa tim Pansus Hak Angket atas 3 kasus, yaitu dugaan korupsi seragam sekolah gratis sebesar 16 miliar rupiah, pencabutan sepihak bantuan beasiswa program doktoral salah satu mahasiswi, dan dugaan perselingkuhan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan ekshumasi, tim forensik Polda Metro Jaya memastikan tidak ada bekas luka akibat benda tumpul maupun benda tajam pada jasad Sutrimo. Sementara menurut ahli ilmu forensik, polisi sangat terlambat melakukan ekshumasi. Setelah 20 hari dimakamkan, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya membongkar makam Sutrimo. Ekshumasi dilakukan untuk mencari tahu penyebab kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar. Guru Besar Ilmu Forensik Profesor Dr. Harkutanto menilai ekshumasi yang dilakukan sangat terlambat. Pasalnya, setelah 20 hari dimakamkan, jaringan pada jasad korban telah mengalami kerusakan. Harkutanto menilai kecil kemungkinan polisi akan menemukan penyebab kematian Sutrimo. Dengan sudah 20 hari dimakamkan, tantangannya akan semakin besar. Jaringan-jaringan lunak itu biasanya akan sudah rusak dan hancur. Kalau jaringan-jaringan yang keras itu masih bisa. Dengan demikian, kita hanya mengandalkan pada sejauh mana kondisi lingkungan tadi itu akan merusak kondisi jasad dari Sutrimo yang bersangkutan tadi. Jadi makin lama peluangnya semakin kecil. Sebelumnya, tim penyidik Polda Metro Jaya membongkar makam Sutrimo di pemakaman Bantang Agung, Desa Walahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Proses ekshumasi berlangsung hampir 4 jam. Tim forensik memastikan tidak menemukan bekas luka akibat benda tumpul maupun benda tajam pada jasad korban. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam. Kamis 23 Juli, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan pingsan di depan klinik Morden. 4 pria misterius membawanya ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring.
Pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo tiba dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan mulut dan hidung mengeluarkan busa. Di tengah proses hukum yang telah menjerat Febri Ardiansyah, kematian Sutrimo pun menyedot perhatian publik. Kasus kematian Sutrimo pun telah naik ke penyidikan dengan dugaan pembunuhan berencana. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Kabar Reskrim Polri Susno 2J menilai ekshumasi jasad Sutrimo yang telah dimakamkan 21 hari lalu sebenarnya terlambat. Meski demikian, langkah ini penting untuk dilakukan sebagai bagian proses penyidikan. Dan berikut cuplikan dialog bersama Yudi Handoyo. Terlambat ya, ini terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat itu dalam penyidikan ya, lebih baik telat daripada tidak gitu kan. Karena ini sudah cukup lama waktunya. Kenapa lama? Yaitu dari tanggal 23 ya peristiwanya, 23 Juli, kemudian sekarang sudah tanggal 11, besok ekshumasinya tanggal 12. Kalau besok tanggal 12 berarti kan sudah hampir 20 hari ya. Mudah-mudahan saja hasil ekshumasinya itu masih cukup baik gitu. Artinya kondisi jenazahnya masih bisa untuk diadakan uji laboratorium ya, terhadap lambung, terhadap ginjal dan sebagainya, organ-organ dalam daripada Sutrimo ini, mudah-mudahan. Ya, ke informasi lainnya, pemirsa, harga Pertamax masih mahal. Banyak masyarakat beralih ke BBM subsidi jenis Pertalite. Kondisi tersebut membuat hampir SPBU di Jakarta selalu dipadati antrian, termasuk di jalur antrian sepeda motor. Ya, seperti inilah panjangnya antrian pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Banyaknya penggunaan Pertalite yang akan mengisi Pertalite membuat antrian mengular cukup panjang hingga keluar SPBU. Kondisi ini terjadi sejak harga Pertamax naik beberapa waktu lalu. Akibatnya banyak pengguna Pertamax beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter. Bukan di 1-2 SPBU, antrian BBM Pertalite sering terjadi di banyak SPBU di Jakarta. Ya, pengguna BBM Pertalite siap-siap ya, karena penjualan BBM subsidi akan kembali diperketat pada akhir tahun ini. Rencananya pemirsa, masyarakat desil 9 dan 10 alias kategori ekonomi atas tidak boleh lagi beli Pertalite. Penjualan BBM subsidi Pertalite bakal lebih diperketat pada akhir tahun ini. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di kantor Kemenke Selasa lalu. Purbaya menjelaskan pembatasan penjualan Pertalite bertujuan memastikan penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran. Nantinya kelompok masyarakat desil 9 dan 10 atau kategori ekonomi atas tidak boleh lagi membeli Pertalite. Namun untuk sepeda motor dipastikan tetap boleh mengisi BBM Pertalite. Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 10, 9, 10, supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Bahlil menyebut selama ini masih banyak kelompok masyarakat ekonomi atas yang menikmati Pertalite bersubsidi, termasuk kategori desil 9 dan 10 yang merupakan kelompok di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Akibatnya negara harus menganggarkan subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kebijakan pembatasan berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan motor listrik nasional atau Molinas hari ini. Pengembangan Molinas produksi dalam negeri memanfaatkan sumber daya dan kemampuan teknologi nasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
20.000 motor listrik telah diproduksi. Prabowo mengatakan peresmian ini merupakan tonggak inisiatif gabungan para pengusaha swasta yang patut diapresiasi karena keberaniannya. Prabowo pun mengajak para pengusaha untuk bersatu bekerja sama dengan pemerintah. Memiliki kekuatan luar biasa. Indonesia memiliki sumber alam luar biasa. Tinggal kita bisa atau tidak menjaga dan mengelolanya. Dan saudara-saudara, salah satu cara mengelolanya adalah seperti hari ini, ya. Jadi saudara-saudara, dengan motor dan mobil listrik, dengan bus listrik, dengan traktor listrik, dengan sebanyak mungkin alat-alat kita menggunakan listrik sebagai energi utama, kita akan lebih aman. Pemirsa, atraksi udara TNI bakal turut mewarnai upacara perayaan HUT ke-81 Indonesia di Istana Negara Jakarta. Sejumlah pesawat jet tempur nampak melakukan gladi atraksi manuver di langit Jakarta hari ini. Manuver pesawat tempur tersebut menjadi bagian dari persiapan atraksi udara yang akan ditampilkan dalam rangkaian perayaan HUT RI 17 Agustus mendatang. Kemampuan para penerbang TNI yang menjalani latihan tersebut mengundang decak kagum hadirin. Untuk pesawat tempur alutsista yang akan dikerahkan antara lain Rafale F-16 Sukhoi 27, 30, Hawk 100, 200, serta T-50I Golden Eagle. Atraksi udara juga akan kembali diramaikan tim aerobatik Jupiter TNI AU yang akan menerbangkan pesawat KT-18 Wungbi. Ya, di landasan udara Halim Perdana Kusuma, TNI AU melakukan gladi kotor, persiapan atraksi flypast hingga akrobatik udara. Termasuk penampilan perdana jet tempur terbaru Dassault Rafale. Pesawat jet tempur berukuran sedang diunggulkan karena memiliki mesin navigasi serta performa yang lincah dan tangguh. Sementara gladi kotor di kompleks istana juga dilakukan. Sejumlah panggung dan stand tampak mulai berdiri. Tim Paskibraka dan tim pendukung acara Puncak HUT RI turut mematangkan persiapan untuk penampilan 17 Agustus mendatang. 81 pesawat akan melakukan atraksi di Puncak HUT RI ke-81 mendatang. Pemirsa, sebuah pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Turki jatuh di kawasan Yalova. Bola api membumbung ke langit saat pesawat tempur F-16 milik militer Turki jatuh di Provinsi Yalova saat menjalani latihan terbang. Sang pilot berhasil menyelamatkan diri dengan kursi pelontar. Pilot kemudian dievakuasi ke rumah sakit Provinsi Yalova. Kementerian Pertahanan Turki menyatakan pesawat mengalami gangguan teknis ketika menjalankan penerbangan rutin. Pemirsa, kelompok Houthi Yaman terus melancarkan serangan. Kali ini mereka menyasar kapal militer milik Arab Saudi. Pasukan Houthi Yaman secara resmi mengumumkan rangkaian serangan baru terhadap kapal militer milik Arab Saudi. Tak hanya itu, Houthi juga menyasar pangkalan Saudi di wilayah Marib dan Muka. Houthi beralasan serangan ini merupakan respons atas agresi dan blokade Saudi. Anggota Biro Politik Ansarullah Ali Al-Dailami mengatakan serangan terhadap kapal dan posisi militer Saudi adalah bagian dari strategi pertahanan. Serangan ini semakin meningkatkan tensi antara pasukan Houthi dengan Arab Saudi. Pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 300 lokasi. Mereka juga mengaku telah menemukan dan menghancurkan gudang senjata milik Hizbullah.
Pasukan Batalion Pengintai Golani Israel telah menyelesaikan operasi selama hampir 50 hari di wilayah Beaufort, Lebanon Selatan. Selama petugas pasukan ini mengklaim berhasil menguasai wilayah yang disebut sebagai benteng utama Hizbullah. Mereka juga mengaku telah menghancurkan 300 lokasi yang diklaim sebagai infrastruktur milik Hizbullah. Infrastruktur ini termasuk diantaranya adalah gudang senjata dan fasilitas penyimpanan. Pasukan IDF saat ini masih bertahan di Lebanon Selatan. Mereka beralasan untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan ini. Sementara itu, pasukan Israel mengibarkan bendera di bangunan-bangunan bersejarah di Lebanon Selatan. Salah satunya bendera Israel berkibar di atas kastil Dubieh. Bendera-bendera ini menghadap desa-desa perbatasan yang porak-poranda akibat serangan Israel. Dubieh adalah salah satu dari 5 benteng yang membentuk kawasan kastil Gunung Amel, diresmikan UNESCO dalam daftar warisan dunia. Kedua wilayah ini masuk daftar warisan dunia dalam bahaya di bawah prosedur darurat. Israel juga mengibarkan benderanya di bangunan bersejarah rumah-rumah warga Lebanon yang hancur, serta pohon-pohon yang rusak akibat serangan Israel. Ya, perang tanpa henti dengan Iran membuat sejumlah awak kapal Amerika Serikat mengalami tekanan mental. 7 personel Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas akibat bentrokan hebat yang terjadi di kapal induk USS Abraham Lincoln. Bentrokan hebat terjadi antar personel Angkatan Laut Amerika Serikat di kapal induk USS Abraham Lincoln. Menurut laporan sejumlah media, insiden ini bermula ketika penasihat untuk Komando Pusat AS, Brad Cooper, menanggapi keluhan dari awak kapal. Penasihat ini disambut cemoohan saat berbicara. Kondisi pun semakin memanas. Baku hantam terjadi antar awak kapal, mengakibatkan 7 personel militer Amerika Serikat tewas dan sejumlah awak kapal terluka. Kapal induk USS Abraham Lincoln berada di lautan selama 208 hari berturut-turut dan menjadi masa pengerahan tanpa henti terlama bagi kapal induk Amerika Serikat. USS Abraham Lincoln salah satu kapal induk canggih AS yang dikerahkan selama perang melawan Irak.